Selamat pagi anak-anak ibu kelas 11 IPS 1 dan 2 dimanapun kalian saat ini berada. Kembali lagi kita bertemu dengan Ibu Diana dalam mata pelajaran geografi. Nah, kali ini kita akan memasuki materi terbaru kita dengan judul sumber daya alam di Indonesia. Ibu sangat berharap setelah kalian menyaksikan video yang Ibu sampaikan, kalian mampu memahami materi yang Ibu ajarkan. Oke anak-anak ibu, selamat menyaksikan video pembelajaran kita untuk pagi hari ini. Nah, dari kita lihat peta persebaran barang tambang di Indonesia, kita dapat melihat bahwa Indonesia kaya akan keanekaragaman barang tambang yang tersebar di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Di sini kita dapat melihat persebaran emas dan perak, kemudian ada batu bara, minyak bumi, pasir kuarsa, perunggu, dan lain-lain. Nah, ini adalah gambar pemanfaatan sinar matahari untuk menghasilkan sumber daya listrik. Kemudian angin pun dapat digunakan dalam menghasilkan sumber daya listrik dan bersifat terbarukan. Kemudian juga ada pemanfaatan gelombang laut yang bisa dijadikan sebagai sumber daya listrik untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, sekarang kita akan melihat potensi sumber daya hutan di Indonesia. Di sini kita lihat ada kayu jati. Kayu jati ini nilai konsumennya sangat tinggi ya. Kemudian ada kayu meranti, kemudian kayu cendana yang dihasilkan di Nusa Tenggara, kemudian rotan yang dihasilkan di Kalimantan, kemudian ada pula kayu akasia yang dihasilkan di Jawa Barat. Kemudian ada potensi sumber daya tambang. Ini kita lihat ada tambang emas. Ini ada di Papua, Kalimantan. Kemudian ada batu bara yang ada juga kita temukan di Sumatera. Kemudian ada pasir besi. Kemudian ada bauksit yang ada di Kalimantan Barat. Kemudian ada biji besi yang ada di Jawa Tengah. Dan ada juga potensi kemaritiman Indonesia yang begitu luar biasa dan indahnya. Kita lihat di sini ada terumbu karang. Kemudian beraneka ragam jenis ikan dan juga adanya hutan mangrove. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Namun, ada beberapa sumber daya alam yang langsung dapat kita peroleh, tetapi ada sumber daya alam lain yang tidak langsung kita peroleh, artinya harus dilakukan pengelolaan terlebih dahulu, seperti minyak bumi, batu bara. Kemudian kalau yang langsung dapat kita pergunakan misalnya adalah air, kemudian udara. Beberapa jenis sumber daya alam harus diolah terlebih dahulu untuk meningkatkan nilai ekonominya. Contohnya adalah emas yang harus terlebih dahulu kita olah untuk menjadikannya sebuah perhiasan. Alam ada yang berwujud sehingga dapat diolah oleh manusia, berarti dia yang bersifat materi, misalnya adalah barang-barang tambang. Namun ada juga yang tidak berwujud sehingga tidak perlu diolah terlebih dahulu, misalnya adalah udara. Jadi bisa dikatakan hampir semua kekayaan sumber daya alam itu dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan kelangsungan hidup manusia dengan cara mengelolanya sehingga nilai kegunaan dan ekonominya semakin meningkat. Nah, beberapa hal yang menyebabkan Indonesia memiliki keanekaragaman atau kekayaan sumber daya alam. Yang pertama, karena letak geografisnya yang berada di antara benua, yaitu benua Asia dan juga Australia, sehingga berpengaruh terhadap yang pertama, kondisi vegetasi yang tumbuh dan berkembang di Indonesia sangat beragam. Kemudian yang kedua, pembagian flora dan fauna di Indonesia serta keragaman jenis tanah di Indonesia juga sangat beragam. Seperti yang sudah pernah kita pelajari di bab sebelumnya, di Indonesia kita juga bisa menemukan hewan-hewan ataupun flora yang berasal dari benua lain, misalnya benua Australia di Papua, karena faktor pengaruh dari keadaan alam di Indonesia yang cocok untuk melangsungkan kehidupannya. Nah, kemudian faktor lain yang menyebabkan Indonesia memiliki keanekaragaman sumber daya alam yaitu yang ketiga, dilihat dari sisi astronomis, Indonesia terletak pada daerah tropis yang memiliki curah hujan yang tinggi. Selain itu juga Indonesia memiliki intensitas cahaya matahari yang tinggi sehingga banyak jenis tumbuhan yang dapat hidup dan tumbuh dengan cepat. Kemudian yang keempat, dilihat dari sisi geologi, Indonesia terletak pada titik pergerakan lempeng tektonik sehingga banyak terbentuk pegunungan atau yang sering kita sebut dengan jalur Ring of Fire karena Indonesia terletak di antara dua sirkum yaitu sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik sehingga Indonesia kaya akan mineral barang tambang.
Yang terakhir, Indonesia adalah negara kepulauan. Daerah perairan di Indonesia kaya sumber makanan bagi berbagai jenis tanaman dan hewan laut, sehingga kaya akan biota laut serta mengandung juga berbagai jenis sumber mineral seperti minyak bumi dan barang tambang lainnya. Pembaruan sumber daya alam dapat kita bagi menjadi dua, yaitu dengan cara reproduksi dan siklus. Nah, kalau dia reproduksi, biasanya ini berkaitan dengan makhluk hidup, di mana makhluk hidup itu dapat dikembangkan atau dikawinkan. Namun, apabila pengelolaannya tidak tepat, bisa saja menyebabkan punah apabila flora dan fauna tersebut dipakai terus-menerus tanpa diiringi dengan adanya konservasi. Kemudian, pembaruan dengan adanya siklus. Nah, hal ini merujuk pada sumber daya air dan udara di mana terdapat suatu siklus yang secara otomatis akan mengalami pembaruan. Misalnya di kelas 10 kita sudah belajar mengenai siklus hidrologi. Namun, apabila manusia tidak menjaganya maka akan tercemar. Misalnya pembakaran hutan yang bisa menyebabkan pencemaran udara dan juga pembuangan sisa limbah ke air. Kemudian berdasarkan bagian atau bentuk yang dapat dimanfaatkan, sumber daya alam diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama adalah sumber daya alam materi, yaitu bila yang dimanfaatkan adalah materi sumber daya alam tersebut. Berarti kalau dia sumber daya alam materi itu bersifat kebendaan. Contohnya adalah barang-barang tambang. Kemudian yang B, yaitu sumber daya alam hayati, ialah sumber daya alam yang berbentuk makhluk hidup, yaitu contohnya hewan dan tumbuh-tumbuhan. Kemudian ada lagi dikatakan dengan sumber daya alam non hayati, berarti yang tidak berasal dari makhluk hidup, misalnya sinar matahari, kemudian juga air. Kemudian bagian C adalah sumber daya alam energi, yaitu bila barang yang dimanfaatkan manusia adalah energi yang terkandung dalam sumber daya alam tersebut. Artinya sumber daya alam tersebut menghasilkan energi baru. Contohnya adalah sinar matahari, kemudian minyak bumi dan juga batu bara. Kemudian yang D adalah sumber daya alam ruang, yaitu ruang atau tempat yang diperlukan manusia dalam hidupnya. Misalnya adanya ruang untuk rekreasi, kemudian ruang untuk tempat tinggal, kemudian ada juga ruang untuk tempat bekerja dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir bagian E yaitu adalah sumber daya alam waktu. Sulit dibayangkan bahwa waktu merupakan sumber daya alam. Sebagai sumber daya alam, waktu tidak berdiri sendiri, melainkan terikat dengan pemanfaatan sumber daya alam lainnya. Contohnya, air sulit didapat pada musim kemarau, akibatnya mengganggu tanaman pertanian. Nah, contoh yang lain yaitu air akan mudah diperoleh ketika pada musim penghujan, akibatnya meningkatnya produktivitas lahan pada pertanian. Oke, demikianlah dulu pemaparan materi dari Ibu mengenai sumber daya alam di Indonesia. Ibu berharap setelah tadi kalian menonton video yang Ibu sampaikan, kalian mampu memahami materi yang Ibu ajarkan. Oke anak-anak Ibu, meskipun saat ini kita masih belajar dari jarak jauh, Ibu sangat berharap kalian masih tetap semangat mengikuti pelajaran. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Selamat pagi dan juga tetap semangat.